Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan mengulas materi baru. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mukjizat dan macam-macam mukjizat di bab 2. Oke? Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri. Yang pertama, ayo siapkan peralatan tulisnya. Bukunya silahkan disiapkan di meja. Yang belum ada di meja, silahkan diambil. Dan yang di atas meja ini masih ada buku-buku selain buku akidah halak, silahkan disisihkan dulu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ibu pimpin dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma liridallahi ta'ala wali izalatil jahli wa iyyaiddin. Pada minggu lalu, alhamdulillah sudah menyelesaikan bab pertama yang menerangkan tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang mukjizat dan macam-macam mukjizat. Oke, teman-teman, silahkan dipersiapkan dirinya ya teman-teman. Oke, sudah siap semuanya. Nah, silahkan sekarang dibuka bukunya halaman 25 ya di bab 2. Nah, kita mengulas tentang apa sih mukjizat itu. Dalam istilahnya, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan Nabinya. Nah, dan pengertiannya sendiri ialah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi yang melakukannya, yang dapat memberikan mukjizat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari mukjizat sendiri adalah diberikan karena apa? Karena untuk sebagai bukti bagi orang-orang kafir yang belum mempercayai Islam di zaman Rasulullah dulu, di zaman para nabi dulu, banyak orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya Allah. Nah, mukjizat ini sebagai bukti. Dan bagi orang-orang yang beriman, mukjizat sebagai penetap agar menambahkan iman mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi dua macamnya. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini mukjizat yang dapat kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita pegang. Nah, mukjizat kauniyah ini ditunjukkan kepada orang-orang yang kurang akalnya, karena di zaman jahiliyah dulu masih banyak orang yang jahil. Makanya mukjizat itu dalam bentuk yang berwujud, yang bisa dilihat. Nah, contohnya seperti mukjizat yang terdapat pada Nabi Musa, yaitu ada tongkatnya. Tongkatnya beliau bisa berubah menjadi ular yang besar, bisa membelah lautan. Nah, ini kan mukjizat kauniyah. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya kan, teman-teman? Oke, yang kedua ada mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah ini mukjizat yang kebalikannya mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan maupun dipegang. Nah, mukjizat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah memiliki akal pikiran. Maksudnya yang sudah cerdas, sudah mulai belajar. Nah, mukjizat maknawiyah ini contohnya semacam apa? Seperti Al-Quran. Nah, di dalam kandungan Al-Quran ini kan hanya bisa yang memaknai di siapa? Yang bisa memahami isi makna Al-Quran sendiri itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya, nabi siapa saja sih yang mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Yang pertama ada Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat dari Allah dalam bentuk keselamatan dari bencana air bah atau banjir besar. Nah, yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mendapatkan keselamatan dari apa? Dari tidak terbakarnya beliau saat dibakar hidup-hidup. Yang ketiga ada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan mukjizat seperti yang tadi Ibu singgung ya, mendapatkan mukjizat dari bentuk tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular maupun membelah lautan. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Beliau mendapat keistimewaan atau mendapat mukjizat Allah berupa beliau bisa menyembuhkan orang yang buta hingga dapat melihat kembali. Beliau juga dapat menyembuhkan orang yang sakit lepra. Beliau juga dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama, ada mukjizat terbesar beliau ialah Al-Qur'an. Yang kedua, ada mukjizat Isra Mi'raj yang artinya waktu itu beliau naik ke langit ketujuh dengan waktu yang sangat singkat. Oke, nah di kelima nabi tersebut bisa kita simpulkan atau kita singkat sebagai mimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Atau nabi-nabi ini juga dijuluki sebagai nabi ulul azmi. Apa sih artinya ulul azmi? Ulul azmi itu berarti nabi-nabi yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau yang memiliki kesabaran atau ketabahan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengulas tentang mukjizat ya. Selanjutnya ada karomah. Apa sih karomah itu? Karomah adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang disenanginya. Maksudnya gimana sih disenanginya? Ya, anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya yang ditunjuk itu tadi. Seperti karomah ini ada pada nabi dan rasulnya, wali-wali Allah. Nah, gitu. Selanjutnya ada maunah. Maunah berarti pertolongan. Nah, pertolongan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang di luar apa yang kita pikirkan. Maksudnya gimana sih? Sebagai contoh, maunah ini seperti kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar saat dibakar hidup-hidup. Jika kita logika dengan akal pikiran kita, orang yang dibakar hidup-hidup pastilah hangus. Sedangkan Nabi Ibrahim mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terbakar. Nah, inilah maunah dari Allah. Selanjutnya ada irhas. Irhas berarti keistimewaan. Keistimewaan ini ditunjukkan kepada hamba Allah yang Allah cintai. Contohnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan irhas dari Allah berupa awan mendung yang menaungi perjalanan beliau. Jadi beliau tidak pernah merasakan terik matahari di padang pasir di sana. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaannya di WA ya. Dan jangan lupa mengisi presensi di platform yang sudah Ibu sediakan tadi. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, di setiap kelompok ini akan menerangkan tentang nabi-nabi yang mendapat keistimewaan tadi. Silahkan dibaca bukunya dan mencari referensi tentang cerita nabi-nabi tersebut. Ibu tunggu sebelum minggu depan ya teman-teman. Sampai jumpa di video minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.